Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat berjumpa kakak semuanya peserta kursus Main Dasar Witaraga kerjasama Kuartir Cabang Kota Malang dengan Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Gimana kabar kakak semuanya? Sehat kan semuanya? Oke. Mudah-mudahan dalam masa pandemi COVID yang seperti ini kita selalu diberikan semangat, diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap disiplin karena disiplin adalah vaksin. Kakak semuanya, hari ini saya akan bersama-sama dengan kakak semuanya bahas satu permasalahan ya, saya sebut permasalahan karena itu sekarang sedang urgen ada di sini. Tapi saya berharap kita bersama-sama lihat dulu. Ada satu cuplikan video pendek yang akan saya tayangkan untuk bisa dilihat kakak semuanya. Dari situlah nanti kita akan berbicara tentang satu hal, nasionalisme pada generasi milenial. Ayo kita saksikan. Oh Sairono Asagomoni Sobiara Kodino Sogata Koso Kengo Moketa Yaraginaki Hagani Pono Nippon Okorinare. Di tempat inilah Mbah Mani tinggal. Beliau adalah seorang pejuang, berjuang sebagai tentara keamanan rakyat di masa agresi militer Belanda kedua dan kependudukan Jepang. Dengan kondisi seperti inilah mengharuskan Abah Madi bekerja sebagai pemecah batu kali. Namun sekarang beliau sedang terbaring sakit, sehingga untuk makan dan minum saja beliau hanya mengharap belas kasihan dari tetangga sekitar rumah tempat tinggal beliau. Paling sesekali cucunya datang untuk menjenguk sang kakek, dan itu pun tidak setiap hari karena cucu si kakek pun sudah berkeluarga dan tinggal di tempat yang lumayan jauh. Abah Madi ya umurnya tas 89, kelahiran tahun 27. Malah jadi KR, TNI, TKR. Membela bangsa Indonesia nya, tina penjajah. Di Ancolokan ada TKR karena TNI. Berarti Abah pernah milujung TNI segala? Milo Oh. di Serpong ada di Rawabuntu. Itu arah dari ke Belanda, jarang kan Bitung. Cangkeun kurang Jeung babaturan Abah. lain serangan orang Ciloka yang menang hasil. Terus Kurang urun mobil. Mana itu ceker. Ada di sini mah lari takut sama Tuhan. Tuhan pintar seorang kini. Oh ada di alam orang. Oh, bulanan di alam ke Abahnya. Ngayon sama babat. Sino jiwa tay tomo ete niyota kalaka. Oke, kakak semuanya, ada sekitar 3 menit tadi kita menyaksikan satu cuplikan sebuah video pendek. Tentang apa? Tentang seorang pejuang yang dilupakan. Dada kita bergetar, dada kita rasanya sesak. Kita tahu kan hari ini 10 November, hari ini, hari pahlawan. Tapi di ujung sana, di beberapa penjuru titik negeri kita, banyak pejuang-pejuang yang dilupakan. Salah satunya, apa yang kita lihat tadi di sana. Usianya sudah lebih dari 90 tahun. Hasil perjuangannya kita nikmati hari ini. Hasil perjuangannya, jerih payahnya, dengan sahabat-sahabatnya yang gugur. Bahkan tidak diketahui di mana jasad mereka. Kita nikmati hasilnya sekarang. Nah, karena itulah hari ini kita akan mencoba membahas bersama-sama kenapa itu bisa terjadi. Kita awali dari awal pertama dulu. Next. Tempo dulu. Oke, masa lalu. Next.
Kenapa kita bisa bersatu dalam satu kesatuan yang kuat? Seakan-akan rantai baja yang mengikat kita tidak terpisahkan sama sekali. Satu jawaban, persamaan nasib, dijajah oleh para kolonialisme. Mulai dari masa apa? Mulai dari masa Portugis, mulai dari masa Inggris, masa Belanda, masa Jepang. Ada persamaan nasib antara seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah mereka bagaikan satu rantai yang kuat, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena persamaan nasib. Kepingin apa? Kepingin merdeka, ingin bebas. Next. Yang kedua, kesatuan tempat tinggal. Nusantara jawabnya, Nusantara. Mereka tinggal di satu tempat, namanya Nusantara. Dengan satu ibu, namanya Ibu Pertiwi. Inilah yang mengikat batin mereka, mengikat jiwa mereka, mengikat karsa mereka untuk bersama-sama membebaskan tempat tinggal mereka, yakni Nusantara, dan membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Yang ketiga, cita-cita yang sama. Apa kakak semuanya? Cita-cita yang sama. Cita-cita apa? Freedom, merdeka, bebas. Bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari kemiskinan, dan bebas menentukan hak merdeka, hak bersuara yang kemarin dikekang begitu kuat. Cita-cita yang sama, ingin merdeka. Ini yang mengikat, ini yang menyatukan beliau-beliau para founding father pada masa lalu. Next. Nah, inilah tadi goalnya ada di sini. Keinginan yang sama, merdeka. Tentu saja dengan kemerdekaan ini harapan cita-cita ke depan akan terwujudkan. Sebuah negeri yang merdeka, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ini yang menyatukan semuanya. Goalnya ada di sini, merdeka. Nah, sekarang masa kini, apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman di masa lalu? Kakak-kakak bisa lihat ini, gambar ini? Oke. Pernah menemukan gambar ini? Pernah menemukan foto ini? Satu upacara di sekolah-sekolah kakak-kakak. Saat kita bersama-sama menghadiri sebuah acara, entah itu 17-an, apakah peringatan 10 November dan sebagainya. Ini generasi-generasi kita yang ada pada saat ini. Tidak bisa menutup mata, tidak bisa kita pungkiri. Kenyataannya seperti itu. Next. Nah, apalagi seperti ini, ya, coba bisa dilihat semua sikap sempurna, tapi dia sikap gaya kungfu pendekar mampu. Ini sambil tidur ya, merem ini, ya, karena mungkin semalaman dia sudah belajar ini begadang ini, habis-habisan dia di sini. Next. Nah, sekarang kita yang ada di pramuka, di kursus mail dasar kita. Pernah kita lihat adik-adik kita para penegak seperti ini, adik-adik penggalang kita seperti ini. Kalau siaga jarang, kenapa? Mereka sangat patuh dibayar sama bundanya. Nah, sekarang tuh adik-adik kita seperti ini. Ada rasa prihatin kakak-kakak semuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Di generasi kita pada saat ini. Next. Apalagi ini yang namanya ASN. Abdi negara, aparatur sipil negara. Satu upacara bingung karpe dewe main HP. Nah, ini belum apa-apa ini kakak semuanya. Ini yang nampak di depan. Nah, itu yang jongkok ada di belakang itu berteduh di bawah teman-temannya itu. Coba bisa kita lihat betapa menurunnya generasi-generasi sikap kebangsaan generasi kita. Mulai dari yang muda, setengah tua, sampai yang tua.
Yang kewut-kewut pun sudah seperti itu. Ini yang kakak perhatikan. Kenapa Kak Heri mengajak kita berbicara hari ini? Hari ini hari pahlawan. Hari di mana pada masa lalu darah, air mata tumpah di negeri ini. Dari para founding father kita, dari para pahlawan kita. Sayang sekali, ada yang kita lupakan. Jasa-jasa mereka. Seakan kita tidak peduli sama sekali dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk negeri ini. Next. Nah, apa sih penyebabnya kakak semuanya? Ini sekarang ini. Ada 3 hal penyebabnya. Yang pertama, degradasi moral, kebangsaan, nasionalisme. Ada penurunan. Degradasi itu penurunan moral kebangsaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada faktor. Faktor ini tidak bisa dilepaskan mau tidak mau. Adalah bentuk aplikasi, bentuk nyata dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Selama ini mereka lebih banyak diarahkan kepada satu jenis pengetahuan, belajar, selesai. Contoh, di masa lalu, masa KRI, ada namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang tidak ada. Diaplikasikan pada masa lalu oleh gurunya KRI. Waktu itu mohon maaf, saya ada di SMP 5, di SMA-nya SMA Negeri 4 Malang. Aplikasinya, nyatanya itu diwujudkan dalam bentuk salah satunya. Saya dengan teman-teman diajak mengunjungi para veteran 45. Ada yang cacat, tangan, kaki. Bahkan kita diajak untuk ke pusara para pahlawan. Aplikasinya di sana. Sekarang hampir itu tidak ada sama sekali. Kedua, pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi pada saat ini punya pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Salah satunya apa? Pengaruh paham baik itu liberal, sosialis, komunis, dan paham baik itu pengaruh sayap kanan maupun sayap kiri, yang banyak memberikan desakan, tekanan kepada falsafah negeri kita, Pancasila. Pengaruh teknologi tidak bisa kita bendung, tetapi bisa kita batasi. Caranya bagaimana? Gunakanlah teknologi yang cerdas, yang bijaksana. Bisa kita lakukan filterisasi? Oh, sangat bisa. Siapa yang bisa melakukan? Kita para pramuka dewasa terhadap peserta didik kita. Kita, para guru-guru kepada siswa kita. Yang ketiga, kurangnya warisan nilai-nilai kebangsaan. Apa sih yang dimaksud kurangnya warisan nilai-nilai kebangsaan ini? Yang dimaksudkan adalah warisan nilai-nilai yang langsung diberikan oleh para pelaku-pelaku sejarah, bukan oleh pejabat, bukan orang-orang besar atau pejabat-pejabat tinggi yang tidak pernah mengalami masa-masa pembebasan republik ini. Next. Lalu bagaimana cara memperbaiki semuanya? Tentu saja tidak lepas penyebabnya, kemudian solusinya. Solusi pertama, menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang sesuai karakter milenial. Nah, apa sih karakter milenial sekarang? Logika. Anak sekarang itu sukanya adalah logika. Arahkan adik-adik kita, arahkan murid-murid kita, arahkan peserta didik kita itu langsung kepada sumber sejarah. Jangan selesai hanya bentuk pelajaran, bentuk materi, tapi kemudian tidak bisa dilaksanakan sama sekali.
Kedua, memanfaatkan teknologi secara bijak dan cerdas. Ini adalah tugas kita. Tugas kita orang dewasa. Tugas para pembina memberikan teknologi secara bijak dan cerdas kepada peserta didik kita agar mereka manfaatkan teknologi itu dengan bijaksana. Yang ketiga, memanfaatkan atau melestarikan nilai-nilai tradisi kebangsaan para pelaku sejarah secara langsung. Ajak mereka bertemu dengan para pelaku sejarah. Ajak mereka ke Taman Makam Pahlawan untuk memberikan renungan. Ajak mereka bertemu dengan para pejuang-pejuang yang terlupakan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya, agar kita paham benar bahwa untuk bisa memberikan pengaruh besar kepada generasi milenial harus dimulai dari siapa? Diri kita lebih dahulu. Next. Nah, kakak semuanya, dari gambaran tadi semua yang bisa Kak Iris berikan kepada kakak semua, bisa kakak simpulkan menjadi satu kalimat, satu sesanti. Berbunyi, Karmanye Fadi Karaste Mafalesu Kadacam. Jika Ibu Pertiwi sudah memanggil, tunaikan segera tugas dan kewajibanmu dengan ikhlas, tanpa menghitung untung dan rugi. Kakak semuanya, kalimat ini adalah kalimat pemicu dan pemacu bagi diri kita, bagi adik-adik kita, bagi siswa kita. Camkan kalimat ini, karena kalimat ini, sesanti ini, diberikan oleh Prabu Kresna kepada Raden Arjuna pada saat perang Mahabharata. Kenapa? Karena Arjuna ragu-ragu untuk maju ke medan perang melawan kakeknya sendiri, Resi Bisma. Tetapi oleh Kresna disampaikan, Karmanye Fadi Karaste Mafalesu Kadacana. Ibu Pertiwi sudah memanggil, Ibu Pertiwi sudah meminta engkau segera berangkat, maka tunaikan tugasmu tanpa menghitung untung dan rugi. Dan kalimat ini sangat menginspirasi Kak Eri, mudah-mudahan kepada kakak semuanya. Republik ini butuh orang-orang seperti kakak semua. Republik ini butuh perubahan. Republik ini butuh agen-agen perubahan dari adik-adik kita, generasi milenial. Kakak semuanya, sebagai penutup, ayo kita semuanya berdiri, kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Bernyanyilah bersama-sama. Saya tidak tahu kakak-kakak ada di mana saat ini. Mungkin di rumah, mungkin di sekolah, mungkin di kuartir cabang, mungkin di pusdik. Tetapi saya minta kakak-kakak semua, ayo kita berdiri bersama, berikan penghormatan kepada Sang Merah Putih, resapkan dalam jiwa kita. Kita hanya melanjutkan perjuangan mereka. Biarkan darah dan air mata sudah ditumpahkan oleh beliau-beliau semuanya. Tinggal kita, ayo kita lanjutkan perjuangan mereka bersama-sama dengan adik-adik kita, bersama dengan murid-murid kita. Silakan kakak semuanya berdiri. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, baik, kakak-kakak semuanya peserta kursus Mari Dasar kerjasama Warcap Kota Malang dengan Kemenpora RI, ada penugasan dari saya yang merupakan adalah salah satu bagian wajib dalam KMD ini. Tugas yang pertama, kakak-kakak membuat rangkuman dari apa yang sudah KMD jelaskan tadi. Yang kedua, kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut RTL. Apa yang harus kakak lakukan dari rangkuman tersebut. Dan terakhir,
kakak-kakak membuat sebuah puisi tentang harapan dan cita-cita kakak terhadap generasi milenial. 3 hal itu adalah tugas wajib yang harus kakak selesaikan. Silakan nanti bisa diserahkan kepada pelatih pendamping atau peldam. Ya, jadi itu aja yang perlu kakak sampaikan. Selamat berkarya, selamat bertugas, dan saya berharap semua akan menjadi Garuda-Garuda Nusantara. Sukses selalu, salam pramuka, KMD Witaraga 2020, Boys Ilakes, salam satu jiwa, Arema.